Jadi Bapak berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, itu dalam konteks kaitan iktikaf. Jadi tidak mesti harus di bulan Ramadan saja iktikaf. Dan tidak mesti harus juga di masjid, di rumah juga boleh. Nah makanya rame-rame kemarin di bulan Ramadan, enaklah kata ibu-ibu, bapak ini bisa iktikaf di masjid, tahan dia dari mulai tengah malam sampai subuh. Kami bagaimana Ustaz, kaum wanita juga kan pingin iktikaf. Kalau ada sebagian masjid mengadakan iktikaf itu setelah sholat tarawih sampai jam 12 malam. Nah kebetulan di sini kan mengadakannya itu jam 12 malam sampai subuh. Kalau dari sudut pandang agama mana lebih bagus Ustaz? Yang pertama atau yang kedua tadi? Sampaikan pertanyaan. Pertama, ini masalah iktikaf. Iktikaf ini kita fahami berdiam di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang kita laksanakan selama sampai batas waktu yang kita berada di masjid. Iktikaf itu diawali dengan niat dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah. Artinya kalau sudah kita berniat, maka semua rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan itu masuk dalam kelompok iktikaf. Sama juga ketika ketika bapak-bapak kita waktu sholat Jumat, datang kita lebih awal, waktu masih lama, karena kan Rasul menganjurkan lebih cepat lebih baik. Sab pertama pahalanya unta, sab kedua dan seterusnya sampai kepada telur ayam, kan gitu. Apa yang kita lakukan selama kita berada dalam masjid itu pasang niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi Bapak berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, itu dalam konteks kaitan iktikaf. Jadi tidak mesti harus di bulan Ramadan saja iktikaf. Dan tidak mesti harus juga di masjid, di rumah juga boleh. Nah makanya rame-rame kemarin di bulan Ramadan, enaklah kata ibu-ibu, bapak ini bisa iktikaf di masjid, tahan dia dari mulai tengah malam sampai subuh. Kami bagaimana Ustaz, kaum wanita juga kan pingin iktikaf. Saya bilang, ibu-ibu yang mengantarkan makanan, mengantarkan minuman kepada suaminya, orang yang beriktikaf di masjid, sesungguhnya dia juga mendapat bagian yang sama iktikaf juga. Nah, itu dia. Jadi tidak mesti dia juga harus datang ke masjid iktikaf, dia ikut berpartisipasi mengantarkan makanan, minuman untuk mereka yang iktikaf, pahalanya sama dengan orang yang beriktikaf. Nah, jadi oleh karena itu di rumah juga kita bisa melakukan iktikaf, tapi ketika nanti terganggu ada komunikasi dengan orang lain, maka putus niatnya tadi. Jadi bagaimana? Harus diulang lagi. Umpamanya Bapak sedang iktikaf ini. Astagfirullah. Datang kawan, Assalamualaikum, salam. Apa kabar? Putus iktikafnya tadi, maka putus. Jadi caranya harus dia berniat lagi untuk iktikaf lagi supaya menyambung lagi. Itu jadi iktikaf ini adalah berdiam diri, ya, berkonsentrasi kepada Allah dengan melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain yang bisa mendatangkan lebih dekat perasaan kita kepada Allah. Itu ya iktikaf tadi. Yang pertama tadi iktikaf yang bagaimana tadi Ibu? Lupa saya tadi. Intinya mulai dari tarawih. Ya. Ada yang dimulai dari tarawih. Kemudian
semakin malam waktunya tentu semakin itu baik. Ada waktu utama, ada waktu lebih utama, dan ada waktu paling utama. Sama juga dengan sholat tahajud. Mana lebih baik Ustaz? Jam 12 atau jam 1? Jam 1. Mana lebih bagus dengan jam 2? Jam 2. Mana lebih bagus dengan jam 4? Tentu jam 4. Artinya apa? Ada jeda yang tidak terlalu lama sehingga tidak ketinggalan kita subuh. Jadi semakin malam itu semakin baik tentunya. Makanya orang yang iktikaf ya dari mulai tarawih itu kan banyak juga godaannya. Tapi kalau sudah setelah tengah malam dia mulai jam 12 itu ada suasana kehusukan dan keiringan, artinya lebih memantapkan dirinya lagi. Jadi tentu jauh lebih baik waktu yang lebih mendekatkan kepada tengah malam tadi. Itu ya. Kemudian